Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Bu? Perjalanan lancar? Mandi lancar? Belum ya, belum ada mandi ya. Bu, ibu pernah dengar gak ungkapannya kayak begini nih? Sekarang mah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sering denger ya Bu ya? Kalau ada yang haram, kalau yang haram gampang, ngapain susah-susah nyari yang halal? Suka-suka juga kayak begitu tuh ya. Itu adalah ungkapan yang keliru ya. Nggak boleh kita mencari yang haram gara-gara dianggap yang halal susah. Apalagi kita sering dengar dari mama, rezeki yang haram itu akan membawa dampak bukan hanya buat kita tapi juga buat semua keturunan kita, keluarga kita. Nah, sekarang kita akan ikuti sama-sama tausiah dari mama bagaimana kita menjaga diri dari perkara yang haram. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga diri dari perkara yang haram. Dalam agama Islam sudah jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dari mana jelasnya? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang merupakan panduan kita umat Islam. Sambil contoh. Misalnya Allah mengatakan, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hincir. Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Bangkai itu haram. Mana bangkai yang diharamkan? Yaitu bangkai binatang darat yang lagi hidupnya berdarah. Selain mayat manusia. Itu haram. Tapi bangkai binatang darat yang tidak berdarah lagi hidupnya tidak haram. Misalnya belalang. Ada pernah makan belalang? Enggak. Sambil contoh. Saya nonton di TV katanya orang Jawa itu yang belalang dibikin keripik. Tangkap diserok pakai serokan ikan, terus air ngegolak, masukin ke situ, diangkat, dibumbuin, mereka bikin keripik. Katanya sangat garing, renyah dan gurih. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak berani nyentuhnya, takut saya mah. Nggak ngebayangin kakinya itu yang tajam-tajam itu. Jadi itu maitah, bangkai binatang darat. Tapi binatang laut, apapun yang namanya binatang laut, binatang air, itu semuanya walaupun mati itu tetap halal. Ikan, udang, cumi itu semuanya halal. Walaupun jadi bangkai, tetap dia halal. Kemudian apalagi? Darah. Dulu banyak orang yang suka yang namanya marus. Darah itu ditampung, dikukus, dipotongin, konon dioseng-oseng buat nambah darah. Saya jamin bukan nambah darah, tapi makan darah. Dan itu hukumnya haram. Jangankan sengaja makan marus, darah yang nempel di daging saja, kalau masih bisa dicucinya, itu hukumnya adalah najis. Kemudian apa lagi? Walahmul hinjir, daging babi. Hukumnya adalah haram. Artinya ini sudah jelas. Apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaitan. Surat Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah, kemudian berkorban buat berhala, itu perbuatan keji, karena itulah perbuatan setan. Jadi kata Allah, khamar itu adalah haram. Dan semua yang memabukkan haram, kayak narkoba, kayak putau, kayak nyimeng, apalagi itu dia? Sabu. Iya. Apalagi? Heroin. Orang yang kami takut salah. Bedak heroin. Kemudian apalagi? Berjudi. Judi itu perbuatan haram. Judi. Judi itu perbuatan haram. Kenapa? Orang menangnya paling sekali, ruginya ribuan kali.
ngabisin segala-gala, jadi berantem di rumah tangga. Makanya oleh Allah yang namanya orang berjudi itu diharamkan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Berkorban buat berhala. Kan banyak yang nyembah berhala, yang nyembah patung. Beli buah-buahan. Banyak buah-buahan dipersembahkan buat patung. Mubazir amat, anaknya aja nggak dikasih buah-buahan, ngebela-belain patung. Lah itu juga haram. Kemudian apalagi mengundi nasib, meramal, tuh itu haram. Man ata arrafan pasalau an sayin pasaddaqu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Setan datang kepada seorang dukun, kemudian bertanya suatu masalah dan percaya dengan yang dikatakan dukun tadi, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Kenapa dilarang? Itu perbuatan keji dan itu perbuatan setan kata Allah. Jadi banyak yang diharamkan. Makanya kita kaji Al-Quran. Kita tadabburkan Al-Quran. Bukan hanya dibaca. Baca, tahu terjemahnya, asbab nuzulnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amal ke dalam hidup. Jangan sampai seperti Abdul tadi bilang. Pak Haji, anaknya main judi. Masya Allah. Tapinya menang. Alhamdulillah. Itu haji apaan yang kayak begitu mah? Itu salah. Nggak bisa dibenarkan apapun alasannya. Dalam Islam, yang haram tetap haram. Yang halal tetap halal. Makanya mantapkan iman dalam dada. Kaji agama Islam. Mana yang boleh, mana yang tidak. Jaga kesehatan kita. Kenapa? Makanan-makanan yang diharamkan itu pasti ada alasan. Kenapa oleh Allah dilarang untuk dimakannya oleh kita? Pasti ada mudaratnya. Karena Allah tahu persis, Allah yang menciptakan kita, Allah yang melihara kita, Allah yang menjaga kita. Makanya Allah tahu ini boleh, ini tidak. Mana makanan yang diharamkan? Yang pertama, binatang darat yang mati. Yang seperti saya katakan tadi. Yang kedua yang diharamkan makanan itu adalah darah. Yang ketiga yang diharamkan itu makanan adalah anjing dan juga babi. Ini semua diharamkan oleh Allah. Karena apa? Pasti mengandung mudarat dan mencelakakan kita. Jaga kesehatan kita. Kalau kita sehat, ngapa-ngapain enak. Coba kalau orang sehat, pola berpikirnya akan kreatif. Muncul ide-ide cemerlang. Tidak cepat berpikirnya. Karena dia sehat. Kemudian nggak buang waktu, nggak buang energi. Kalau sehat mah memanfaatkan waktu yang ada. Nggak buang duit buat berobat. Coba kalau makanan yang haram dimakan, bengek, sakitan, ngerungkut aja. Buang waktu, bener gak deh? Buang waktu, buang duit buat berobat, tekor, tahu. Makanya makanlah hanya yang haram, berbuatlah. Makanlah hanya yang salah. Makanlah hanya yang halal, berbuatlah hanya yang halal, jauhkan perkataan, perbuatan yang haram, dan juga semua yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kita akan sehat, lahir maupun batin. Ya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang jaga diri dari perkara haram. Oke, sekarang saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Siapa mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Ya, sudah ada yang nanya? Mana? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Aisyah dari Majelis Taklim Qiyamul Iman, Setu Cipayung, Jakarta Timur. Iya. Curhat dong, Ma. Ini, Ma. Kepiting jenis apa yang dihalalkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Mas? Masih ada waktu untuk jawab. Kepiting yang dihalalkan itu yang mana, Mas? Dulu ulama mengatakan yang namanya kepiting itu haram. Karena katanya 2-3 hari di daratnya masih hidup. Artinya amfibi. Iya. Binatang amfibi itu kodok, itu juga haram. Tapi ternyata belakangan konon dalam penelitian dikatakan di kepiting itu, di punggungnya itu, di dalam tempurungnya itu ada penyimpanan air. Ketika penyimpanan air itu dibuang,
ternyata dia tidak kuat sampai 2 hari. Artinya dia binatang air, makanya belakangan ada ulama mengatakan kepiting juga halal, karena dia ternyata binatang air. Jadi ketika cairan yang simpanan dia di punggungnya itu dibuang, dia nggak kuat. Ya. Gitu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya informasikan buat Anda yang ingin bertanya di acara ini, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui email di mamaaa.beraksi@indosiar.com. Jangan lupa untuk mencantumkan di subjeknya curhat dong. Anda juga bisa bertanya melalui Twitter, silakan di-mention akun kami di @mamaaa_beraksi. Dan sekarang juga sudah bisa bertanya melalui video, silakan di-upload video pertanyaan Anda di www.video.com dan jangan lupa disertakan hashtagnya curhat dong. Insya Allah nanti pertanyaan Anda yang akan segera dijawab oleh Mama Dede. Sekarang kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Jangan namanya kadar itu haram. Tadi kan udah saya bilang. Kalau semua obat tidak juga mempan, boleh pakai itu hanya untuk emergency. Hanya untuk kesembuhan, sembuh, selesai. Ya. Insya Allah.